Wali Kota Batam merangkap Kepala BP Batam Haji Amsakar Ahmad menghadiri acara Halal Bihalal Ikatan Alumni Universitas Riau atau IKA Unri Kota Batam. Bagi alumni Unri, acara ini terasa sangat spesial karena Wali Kota Batam merupakan alumni Unri sekaligus Ketua Umum IKA Alumni Unri Kota Batam. Seperti apa semarak suasana acara Halal Bihalal IKA Alumni Unri Kota Batam 2025? Ikuti laporannya berikut ini. Sabtu 3 Mei 2025 merupakan hari yang terbilang istimewa bagi para alumni Universitas Riau atau Unri. Pasalnya pada hari itu, para alumni mengadakan acara Halal Bihalal di Hotel Harmony One Batam Center. Dengan penuh semangat dan raut wajah ceria, para alumni mengisi buku tamu yang sudah disiapkan panitia acara. Sebelum acara dimulai, para alumni yang memasuki ruangan disuguhi aneka menu santap makan siang. Saling berpelukan dan bersalaman penuh kekeluargaan juga mewarnai suasana di salah satu ruangan Hotel Harmony One Batam Center. Pembacaan salam sekaligus pembukaan acara dari MC serta tari persembahan mengawali acara Halal Bihalal yang dihadiri ratusan orang alumni Unri ini. Pembuka bicara. Izinkan saya, Kasmuri, Wakil Ketua Perwara Perkumpulan Pembawa Acara Kota Batam, untuk memandu acara pada siang hari ini. Assalamualaikum. Kita mulai. Kita awali dengan bersama-sama membaca bahasa Batam. Sekaligus Kepala BP Batam dan sekaligus Ketua Umum bawa ke Tanjung Batu. Kedatangan Pak Wali membawa berkah IKA Unri Solid Kompak. Banggakan Kota Batam yang kita cintai tentunya. Harmony One bersama-sama kita pada siang hari ini. Bapak dan Ibu, para hadirin dan undangan. Acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars Unri, dan pembacaan doa menambah semarak acara tersebut. Ketua Panitia Toto Sumito didaulat memimpin doa. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi'u wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim wa barik
Allahumma inni do'ifun faqawini wa inni zalilun fa'izani wa inni fakirun fa'nini ya arhamar rahimin. Ya Allah, sesungguhnya kami ini lemah, maka tolong kuatkanlah. Fakir, maka kayakanlah. Wa Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbil alamin wa kiman salati wa min zuriyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana firli wa liwalidayya wa lil rahmanir rahim ghafur. Wa Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Pada saat ini kami berkumpul di tempat ini Muhammad Allahumma inni bi'ani as'alunaka antallah la ilaha illa anta wahidul wahhab. Selanjutnya, Ketua Harian IKA UNRI, Haji Lailan SE, menyampaikan kata sambutan. Dalam kata sambutannya, Ketua Harian IKA UNRI, Haji Lailan SE, mengakui pasca dilantik 2 tahun lalu, pengurus IKA UNRI belum terlalu banyak berbuat. Hal ini disebabkan keterbatasan waktu para pengurus serta agenda politik Batam yang terbilang dinamis. Selain itu, Ketua Harian IKA UNRI Haji Lailan SE menyampaikan rasa bangganya karena alumni UNRI yang juga Ketua Umum IKA UNRI Haji Amsakar Ahmad menjadi orang nomor 1 di Pemko Batam dan BP Batam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari ini suasana kita sangat bahagia, kita berhalal di ruangan yang cukup baik ini. Pada Ketua Umum kita, kader terbaik alumni UNRI, Bapak Dr. Haji Amsakar Ahmad. Kader-kader atau rekan-rekan alumni, ada senior kita, Ibu Neti, ya, angkatan 82. Saya pikir saya angkatan 86 yang lebih tua, rupanya dia lebih tua. Angkatan 82, Ibu Neti. Beliau pernah jadi ketua alumni UNRI dulu ya, kayak. Nah, kemudian saya akan menghormati Ketua Panitia Pak Tono, seorang pengacara handal, ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada kasus-kasus. Sekretaris, saya hormati Sekretaris Kaum Batam, ya, Zulfahmi. Ini betul, yang tahu tuh. Ya, beliau juga sehari-harinya adalah beliau ketua Ikatan Akuntan Publik di Kepri ini. Banyak dia sebetulnya alumni-alumni ini kita dapatkan satu-satu. Ada juga Pak Wahyudi, ya, 23 kita dilantik, ya, kita dikukuhkan. Berarti sudah 2 tahun. Dan dalam perjalanan 2 tahun ini belum banyak dapat kami sebagai pengurus laksanakan. Karena 2 tahun belakangan ini suhu politik sangat keras di Kota Batam ini. Kami terus ingin mengadakan beberapa kegiatan, malah hanya sekedar rapat saja, ya Pak Zul, ya. Kita mau mengadakan rapat dari anggota grup yang ada di grup alumni itu 300 lebih, mau cari 20 orang saja susah. Nah, itulah kondisinya. Kami perlu kami sampaikan bahwa memang karena umumnya alumni kita ini adalah ASN di Pemko Batam. Mungkin bapak-bapak ibu sudah mengetahui bahwa mereka takut dengan bos mereka. Kalau mereka hadir acara-acara Amsakar, karena kalau di Amsakar dengan itu, nah, dengan foto, ampun bang, kami tak mau hadir bang, katanya. Nah, tapi Allah tahu sendiri, nanti ada yang ngisi ke telinga beliau. Nah, habislah karir kami. Tapi mulai hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara saya semua, setelah acara halal ini, mari kita konsolidasi alumni UNRI ini. Mari kita berkolaborasi, ya. Mari kita sangat banyak potensi, ya. Mari kita berkontribusi untuk ikatan alumni UNRI ini. Kita berkontribusi untuk alma mater kita UNRI, ya. Kita berkontribusi untuk pembangunan Kota Batam. Kita bantu Ketua Umum kita. Kemudian nanti setelah acara halal ini kerja ketua rapat kerja kita susun, ya. Kita sudah punya modal yang sangat besar. Yang mana modal yang sangat besar itu adalah Ketua Umum kita memimpin di Kota Batam ini, wali kota sekaligus eksekutif, ya. Artinya bukan wali kota biasa dengan
dengan menjabat ex officio itu. Ya. Kita sangat bangga dengan beliau. Kemarin kami melaporkan ke beliau, ya kami ketemu beliau banyak cerita tentang perjuangan beliau, mulai dari kuliah sampai perjuangan dia menjadi wali kota ini. Mungkin nanti beliau akan cerita sangat haru ya, perjuangan beliau, ya mulai dari kuliah dulu sehingga menjadi wali kota ini. Saya salah satu bagian dari relawan untuk memperjuangkan. Saya tahu betul haru bagaimana kita ya berjuang untuk beliau. Tapi alhamdulillah Allah berkehendak pun bayakun kata Allah kata bisa satu pun yang bisa menghalangi. Mari kita tingkatkan ya Bapak Ibu ya, karena apa? Batam ini sangat seksi. Batam ini sangat seksi. Orang dari luar alumni lain. Nah, padahal kita tuan rumah. Kita tuan rumah ya kan. Untuk alumni sendiri kita, Ikatan Alumni sudah 2 kali mengadakan silaturahmi nasional di Batam. Pertama tahun 2023 bersama dengan pengukuhan kita kemarin di Hotel Mansion, itu ada silaturahmi nasional alumni seluruh Indonesia kumpul di situ. Kemudian tahun 2024 ada lagi silaturahmi nasional di Hotel Aston. Artinya Batam ini memang punya daya tarik, daya sangat menarik. Ya. Nah kita sendiri mari kita berbuat yang lebih banyak lagi. Perlu saya sampaikan bahwa halal ini lebih kurang diikuti 200, jadi di grup sudah mendekati angka 200 orang dengan anggaran 25 juta rupiah. Ya. Alhamdulillah kami laporkan kemarin dengan ketua umum, awalnya kesendak-sendak saya tengok namanya iuran kawan-kawan. Macam mana ketua wali, kesendak-sendak faktual saya bilang. Jadi berapa kurang? 25 juta. Saya bayar semua. Buku buat kenali di atas pohon sangat lebat. Mari kita bersatu para alumni UNRI, karena alumni UNRI sebenarnya hebat-hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Wali Kota Batam, Haji Amsakar Ahmad, mengajak para alumni untuk bersatu padu dan meningkatkan peran dan kontribusi alumni UNRI dalam pembangunan Kota Batam. Pada kesempatan yang sama, Amsakar Ahmad menyampaikan beberapa poin penting dalam bekerja. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya banggakan, sahabat-sahabat semua, hadir membersamai kita Ketua Harian Pak Lailan yang saya lihat tadi sudah menggebu-gebu dan berapi-api. Nampaknya panitia tak ada defisit tahun ini. Juga Ketua Panitia Adinda Toto, alhamdulillah hari ini di samping sebagai Ketua Panitia juga sebagai ahli ulama. Dari kita Pak Zulfahmi, senior kita, Ketua IKA UNRI pada masanya, Ketua kedua ya Kak, Kakak Nelly Herawati, tepuk tangan untuk Kak Nelly. Alhamdulillah masih tetap sehat. Ya, banyak betul yang saya kenal ini, tapi kalau disebut satu persatu tidak jadi saya acara di situ. Semualah yang sangat saya banggakan. Ada Nurmi, ada Kahar, ada pramuka kita Pak Hernowo, dan ada Bang Wan Irham, ada keuangan kita. Saya banggakan, semuanya sangat saya muliakan. Bersyukur kita kepada Allah dengan selalu dan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa bersyukur kepada Allah akan ditambah nikmat kepada kita, dan dengan senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah, mudah-mudahan kita akan mendapatkan sapaan beliau di yaumil akhir nanti. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di kesempatan yang membahagiakan ini. Yang pertama, betul yang disampaikan oleh Pak Lailan bahwa pada awal pergerakan, pada awal organisasi ini terbentuk, persoalan konsolidasi
Ya, ini yang luar biasa berat. Apalagi karena ketua IKA UNRI provinsi itu Pak Ansar. Jadi ada kompetisi yang keras kemarin itu, sehingga gerak kita ini agak sedikit. Walaupun kita sempat memfasilitasi pertemuan yang diselenggarakan di Hotel Nagoya Mensa, tapi terus terang saja kita merasa forum itu ya hadirnya lumayan lah, 300-an sampai 400-an orang, dan kita merasa forum itu masih belum optimal. Ya karena itu, karena di dalam badan kita ini, di dalam rumah besar kita ini ada faksi-faksi dan juga ada intimidasi, ada intervensi, sehingga membuat gerak kita saat itu sangat sulit. Kawan-kawan yang guru kan di IKA UNRI ini banyak guru nih, mencicing semua, apalagi sudah jadi kepala sekolah. Ya betul kita ya, saat itu kondisinya seperti itu. Belum lagi Pak Hernowo dengan pasukan pramukanya, habis kita dikerjain Pak Hernowo. Tapi itu dulu, sekarang sedang pada bicara dengan rumusnya cuma 4, sederhana. Yang pertama, selalu ada cara menjadi bisa. Saya tidak mengenal kata-kata tidak bisa. Tidak ada cerita pokoknya bisa. Ikhtiar yang harus kita lakukan adalah bagaimana mencari caranya. Jadi kalau ada anak buah, ini tak bisa Pak, ini tak bisa, itu harus cepat dimutasi. Selalu ada cara menjadi bisa. Tidak ada cerita tak bisa. Bagaimana caranya Zakar Ahmad mau jadi wali kota? Hidup sesak napas. Partai-partai apa yang bisa diambil, dibeli? ASN lari semua. Kepala dinas hilang tak nampak. Camat lurah kalau ada acara di bawah mencicing lari, takut kena hukum. Tapi saya bilang bisa, walaupun semua jalan kesannya tersumbat, bagi saya tidak ada cerita tak bisa. Itu Pak rumus saya dalam belajar maupun dalam bekerja. Yang kedua, mengerjakan belajar atau bekerja ala kadar dengan belajar atau bekerja serius sama saja, sama-sama capek, sama-sama membuang waktu, sama-sama menguras energi, sama-sama menghabiskan biaya. Oleh karena itu, kalau kerja jangan tanggung-tanggung. Daripada kerja ala kadar, lebih bagus kerja serius. Karena sama aja Pak, sama-sama capek. Karena itu saya kalau diberikan kerja, saya tak pernah kerja setengah hati. Ketika bertempur, walaupun kami ini susahnya minta ampun, ya kita buat ngopi bareng Amsakar, RT. Nah, naik nanti ngopi bareng tingkat kelurahan, besar lagi tingkat kecamatan. Tidak disangka sekali deklarasi, lebih dari 5.000 orang hadir di kadar, bekerja serius, belajar ala kadar, belajar serius sama saja, sama-sama capek. Oleh sebab itu jauh lebih penting bekerja serius. Satu, selalu ada cara menjadi bisa. Dua, bekerja ala kadar, bekerja serius sama saja, sama-sama capek. Lebih bagus bekerja serius. Yang ketiga, betulkan hati kita. Insya Allah betul jalan kita. Kalau hati kita tak betul, ada aja kendalanya. Ikhtiar paling berat dalam hidup kita sebenarnya menjaga hati. Kalau dia keruhlah langkah kita ini. Macam-macam lah yang keluar dari narasi kita ini. Itu rumusnya. Yang keempat, bantu tolong orang
Mudahkan urusan orang, akan sampai waktunya Allah akan mudahkan urusan kamu. Misalnya di antara kita nih ada yang bertugas di dinas, tidak usah banyak-banyak cenggunik dengan rakyat kita. Tidak usah asyik nak ngembat-ngembat duit orang aja. Yang hari ini menjadi guru, menjadi kepala sekolah, jangan persulit anak-anak kita, orang tua kita. Mudahkan, sampai waktunya Allah pasti akan mudahkan urusan Anda semua. Saya merasakan itu, Pak. Bagaimana saya mendapatkan Golkar, Menteri Pemuda Olahraga Dito Aryo Tejo. Dari Dito Aryo Tejo pergi ke Pak Doli. Rupanya sama tangkainya di Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Nasional kami. Tolong jaga Pak, Pak Golkar. Dapat Pak, tidak. Semua orang tahu berapa harga satu kursi. Jadi kalau mau bercerita apa yang terjadi dengan Amsakar kemarin, kalau mau dibuat buku, judul bukunya Amsakar Melawan Kemustahilan. Dan batin baik sebagai pribadi, atas nama keluarga, juga atas nama pengurus, kepada rekan-rekan sekalian, dan saya harapkan ke depan kita bangun kekompakan, ya, kita bangun kebersamaan, kita buat Ika Undri ini menjadi lebih hebat, lebih dahsyat lagi ke depan. Ya. Bantulah abang mikirkan ini toh. Nanti kalau ada hal-hal tertentu diskusi dengan Kak Nelly. Bantu, karena saya sekarang betul-betul semakin terbatas waktu. Minta ampun rasanya. Syukur alhamdulillah badan walaupun kecil-kecil ini masih juga sanggup. Minta ampun. Pagi, petang, siang, malam harus bawa kopor balik. Karena kadang-kadang surat itu tak selesai. Betul. Ada kami beli kopor, mendisposisi surat malam di rumah. Karena kalau 1 atau 2 hari suratnya lambat, bisa berpengaruh entah insentif, entah perjalanan dinas, surat tugas. Harus saya bawa balik pakai kompor. Nah karena itu maksudnya teman-teman yang pengurus di bawah, jadi betul lah sudah mau rapat kerja nanti, formulasikan secara baik, kita buat Ika Undri ini hidup, ya, bergairah kembali dan harus eksis di Kota Batam. Saya yakin kita bisa lakukan. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Kalau nak turut-turut hati banyak betul ya nak saya ceritakan. Tapi ada 2 agenda lagi. Sungai Bedu dengan mana Batu Haji yang menjelang maghrib ini masih ada 2 agenda yang kami harus lakukan. Terima kasih kawan-kawan semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan jalan kita, memberikan pemikiran bagi kita untuk merumuskan, memformulasikan program-program yang brilian, yang bagus untuk seluruh anggota Ika Undri di Kota Batam ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Indah sungguh bunga melati, petik sekuntum darah jelita. Kalau kita semua sudah sehati, insya Allah Ika Undri ke depan semakin jaya. Ini bentuk kebangsaan. Kene hinggap di atas dahan. Betul kata Dato' Nenek, Ika Undri boleh tahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usai sambutan, acara diisi dengan foto bersama dan acara saling bersalaman. Kehadiran Wali Kota Batam dimanfaatkan para alumni Undri untuk foto bersama dan selfie. Ika Undri Kota Batam. Ternyata Bapak Wali Kota Batam sudah menghadirkan artis ibu kota untuk kita semua pada hari ini.
Acara halal bihalal ini bertambah semarak karena panitia mendatangkan artis Jakarta Alvin Habib. Selain nyanyi bersama Alvin Habib, para alumni juga ikutan joget bersama-sama. Di akhir acara, Ketua Harian IKA Unri Haji Lailan SE menjelaskan singkat sekitar acara halal bihalal dan harapan kepada pengurus IKA Unri Kota Batam. Unri Kota Batam mengadakan acara silaturahim dan halal bihalal bangsa. Alhamdulillah pada hari ini hadir Ketua Umum kami Dr. Haji Laksana Anak SSI beserta rekan-rekan kita semua sekitar 200 peserta yang hadir. Acaranya penuh meriah seperti reuni dengan kawan-kawan hadir. Kita sangat sekali bisa berkumpul, bisa menghadiri acara ini. Karena alumni Unri di Batam memiliki potensi yang sangat besar sekali. Kami jumlahnya cukup banyak. Sebetulnya kalau kita bisa itu bisa mencapai 1.000 orang, bisa lebih ya. Potensi luar biasa dengan dikomandoi seorang wali kota modal besar. Dan karenanya lah setelah halal bihalal ini kami akan membuat kerja program kerja yang bermanfaat intinya baik untuk diri kami alumni awal antar dan pembangunan Kota Batam. Kami ingin memberi kontribusi terhadap pembangunan Kota Batam. Mudah-mudahan ya kami ingin support, mengawasi, bantu wali kota sekaligus ketua umum kami dalam pembangunan Kota Batam. Kira-kira apa saja Pak program dari IKA Unri ini Pak? Ya nanti kita ada internal, ada eksternal, ada di internal kita ya biasa lah kita akan melakukan barisan, ada program-program untuk kesejahteraan anggota. Yang penting pertama kita silaturahmi, kita inventarisir potensi-potensi alumni. Ya alumni kita luar biasa. Ada kepala bank, beberapa bank nanti di Batam dipimpin oleh alumni, ketua organisasi akuntan publik, macam-macam. Dari pengusaha-pengusaha yang kali-kali.
seminar atau pemikiran apa solusi apa untuk pembangunan Batam ke depan. Oke, jadi harapannya gimana Pak? Harapan kami mudah setelah acara halal dan sekaligus reuni ikatan kalau Undri yang seribuan orang di Batam ini bersatu, mari kita bangkit, mari kita bersatu. Tadi ya, harapan kita supaya bisa memberi kontribusi karena alumni yang hebat-hebat.